Shalom pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Samosir, Bapak Guntur Syanturi dan Bapak Chandra Sitalai dalam acara menggali firman Tuhan. Temanya pemirsa untuk saat ini yaitu gengsi. Shalom Bapak Guntur Syanturi. Shalom. Puji Tuhan Pak ya. Ya. Bapak dalam keadaan sukacita saat ini. Begini Pak, sesuai dengan topik kita tadi mengenai gengsi, saya ingin mengajukan dan memberikan kepada Bapak beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama begini Pak, apakah gengsi itu? Mohon penjelasan dari Pak. Baik. Pak. Gengsi atau harga diri, merasa bahwa hidup ini ada level-level atau tingkat-tingkatan, ya. Derajat. Sebagai pedagang, ada pedagang besar, pedagang kecil. Sebagai profesi, ada senior, ada mayor. Sebagai hamba Tuhan ada juga gembala senior, ada gembala biasa. Nah, sebagai orang tua ada juga yang sudah umur tua, baru kawin, atau pemuda, atau anak-anak. Atau sebagai orang yang berpendidikan, ada juga yang namanya doktor, profesor, sarjana, kemudian katakanlah SMA atau SMP. Nah, dalam pergaulan juga begitu, ada yang namanya orang awam, ada orang terhormat, ada orang tak masuk hitungan, atau yang katakan sampah masyarakat katanya. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara tentang gengsi atau harga diri ini, ada firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 6, kalau kita baca ayat 14 dan 17 sampai 17. Janganlah kau merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilian? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi oleh beberapa gereja atau katakanlah para hamba Tuhan, ini dipakai untuk mengatakan kepada umat atau jemaat supaya jangan bergaul dengan orang yang masih suka berbohong, orang yang masih suka minum tua, orang yang suka menjudi, atau yang tidak lahir baru, atau yang tidak segereja dengan dia. Dikhawatirkan nanti jadi terpengaruh. Memang ada firman Tuhan juga dalam 1 Korintus 13 ayat 10. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna. Apa itu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, yang gitu. Korintus Berapa itu? Jadi katanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita tinjau dari segi firman Tuhan, mari kita baca dulu Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6. ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Apakah orang yang tidak mau bergaul keluar itu bisa dikategorikan orang yang congkak atau apa? Kemudian kita baca lagi dalam 1 Korintus 4 ayat 11.
ayat 11. Ya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Terus Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. terus Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. nah, kalau dikatakan di sana kami telah sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampah. Adakah sampah membedakan entah siapa itu? Nggak ada. Sampah itu di mana saja udah begitu dia. Mau di tempat bersih, iya. Mau di tempat yang parit kotor, iya. Pokoknya tidak kenal apapun. Tak ada ruang yang khusus sama dia. Itulah saya, itulah orang percaya menurut 1 Korintus pasal 4 ayat 11 ini. Dia sudah sama dengan sampah, sama dengan kotoran. Terus, baca lagi Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. 18 ayat. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ceritanya ini dalam Lukas 18, ada seorang orang Farisi yang berdoa dalam hatinya bahwa aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Saya bisa hidup dalam kerohanian yang baik, bayar perpuluhan, berpuasa dan sebagainya. Sedangkan ia tidak. Sedangkan orang yang pemungut cukai itu katanya dia menepuk dada, ampunilah aku ya Tuhan. Kira-kira begitu. Dan Tuhan membenarkan pemungut cukai, sedangkan orang yang tadi yang merasa dirinya benar tidak ditinggikan Tuhan. Lalu baca lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia telah mengosongkan diri. Ia adalah seorang yang hebat, penguasa alam semesta, Yesus Kristus. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi ia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Ia berjumpa dengan pelacur. Tidak merasa bahwa pelacur akan menjadi bahaya sama dia, membuatnya menjadi berubah. Tidak, dia jumpai. Bahkan dia senang. Pencuri juga, perampok juga. Bahkan dengan orang-orang Farisi dia yang gak suka, yang selalu menganggap diri benar. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang gengsi di dalam hal kerohanian, level-level rohani, maupun dalam bermasyarakat, ada yang lebih tua dalam yang lebih muda. Dalam prinsip rohani, coba kita baca lagi 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menyenangkan sebanyak mungkin orang. Aku menjadikan diriku hamba, budak dari semua orang. Saya tidak merasa lebih hebat dari mereka. Saya tidak merasa lebih tinggi dari mereka atau lebih tinggi dari mereka. Tidak. Dia menjadikan hamba semua orang, semua lapisan. Bapak Ibu, tidak ada yang menjadi ruang isolasi bagi hamba Tuhan. Tidak ada.
memang mungkin 2 Korintus pasal 6 itu bolehlah dibilang untuk orang yang masih bayi rohani. Sementara ia masih bertumbuh, sementara ia masih perlu diajar. Oke. Tapi kalau untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah agak lama, sudah bertumbuh, sudah menginjil, sudah menjadi gembala, masih pakai lagi 2 Korintus pasal 6 untuk menghindar dari keribuan, dari main judi, dari orang yang bermain judi, dari perampok, dari level-level rohani kejahatan. Saya kira tidak ke situ. Yesus tidak membedakan status. Semua orang berdosa. Dia siap untuk menjadi dekat dengan mereka. Paulus berkata, dia menjadi dekat dalam rangka memenangkan mereka. Jadi di Matius pasal 5 dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang, sehingga tidak mungkin kita ditempatkan kalau kita terang, misalnya lampu di bawah gantang atau di bawah meja. Kita pasti diterangkan di mana-mana saja. Bahkan di tempat tersembunyi pun kita harus bisa masuk ke sana. Mau tempat pelacurankah, mau tempat apakah, semua. Jadi hamba Tuhan yang benar adalah orang yang bisa bergaul dengan semua orang tanpa harus merubah diri. Dia bisa kuat, dia bisa adalah terang dan garam. Haleluya. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Oke. Ini, Pak. Di Tuhan pertanyaan jawabannya bagus sekali, Pak. Nomor 2, perlukah gengsi itu, Pak? Penjelasannya, Ya. Pak. Tadi kita sudah cerita tentang gengsi, ada level-level. Bagi orang yang mungkin seperti di pendidikan ada profesor, dia memang di dalam kelas dia ya harus bertindak seperti profesor, seperti guru. Dia harus menjaga harga dirinya supaya dihormati, karena dalam mendidik orang harus mau mendengar dia. Jangan sampai disepelekan. Bagi yang seperti itu saya kira itu perlu. Tapi bagi para hamba Tuhan tidak ada perlu gengsi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Pak, ya. Pertanyaan 3, nomor 3 begini, Pak. Seperti apakah orang yang rendah hati itu, Pak? Ya. Mohon penjelasan. Orang yang rendah hati itu tadi dia harus bisa seperti sampah. Iya. Tak ada. Dia harus bisa berkata, aku ini manusia tak berguna. Jadi mungkin kalau salaman pun nggak boleh gini, tapi harus. Sehingga ia rendah. Dan tidak ada yang harus dia andalkan atau banggakan dalam hidup ini. Tuhanlah miliknya. Dalam segala situasi maupun berjalan, dia harus menjaga jalannya, jangan sampai kelihatan sombong. Dalam duduk, dalam melihat, dalam apa? Kalau kita misalnya hamba Tuhan gini, kayak mana lah. Jadi haruslah mungkin bagaimana sikap-sikap yang rendah. Gitu. Kita tidak perlu harus dipanggil orang Bapak, mungkin kau juga nggak apa-apa. Ya namanya sampah. Itu kira-kira. Terus? Ya. Habis. Pertanyaan, Pak. Demikianlah pemirsa mengenai topik kita rendah hati. Tetaplah kita selalu rendah hati dalam Tuhan. Demikian akhir kata, kami akan berakhir. Shalom pemirsa. Sampai Tuhan Yesus jumpa. Kristus Shalom. memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.